Bang! Di atas langit, macan tutul bertengkar, dan surga abadi bergetar dan menggigil. Di aula besar itu, Yuan Chen menatap ke langit, lampu pompa berkedip, dan diam-diam berpikir, anak ini bisa membuat nama yang garang di pinggiran. Memang, itu tidak berdasar, tapi dia bisa memaksa Yu Heng untuk menggunakan kekuatan Xian-Xian. Tubuh. Di atas langit, Xian Wei melonjak, dan setelah pembunuhan sengit harimau dan macan tutul, dia melihat Yu Heng berdiri di udara. Ekspresi bangga, HMPH, teknik abadi ini bagus. Tapi sayangnya, jatuh ke tangan sia-sia. Bagaimanapun juga, tapi kesalahpahaman hati Yu Heng tidaklah manusiawi. Anda tahu, saat dia menembak, dia keluar dalam posisi bertarung. Dia ingin menekan dan membunuh pemuda Golden Immortal 7 Heavenly Layer dengan petir, dan kemudian merebut token dan hartanya. Siapa yang ingin berakhir? Meskipun dia tidak terluka dan kalah, mengapa bukan Qin Yi Chen? Bahkan Yu Heng tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Ada Golden Immortal di bawah 9 lapisan surgawi di dunia ini, yang bisa membuatnya menggunakan Yo Ulang Xianyu. Kota Wuhai juga berseru terus-menerus. Tampaknya pihak ini dihancurkan oleh kekuatan semua pihak, tetapi berubah menjadi pertempuran sengit saat ini, yang sangat mengejutkan. Anak ini baik-baik saja, sehingga kamu bisa membuat Yu Heng melemparkan perisai peri. Saya pikir dia sudah mati sekarang. Siapa sangka dia tidak mati, bahkan tidak terluka. Yuof menendang pelat besi kali ini, tapi kekuatan Yu Heng pasti lebih dari itu. Mendengar kengerian-kengerian, Yu Heng mendengus dingin. Tentu saja, kekuatan penuhnya jauh dari itu. Meskipun anak laki-laki ini menunjukkan kekuatannya, itu jauh melampaui kategori Golden Immortal 7 Heavenly Layer. Tetapi untuk Yu Heng, itu hanya sedikit rumit. Membunuh. Dengan keras, siluet Yu Heng mengamuk, dan serigala raksasa di belakangnya berteriak. Dan di mulut serigala, gelombang suara yang menghancurkan kehampaan pecah. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Di bawah gelombang suara itu, banyak pembangkit tenaga listrik di kota Wuhai merasakan darah mendidih. Tulang dan tulang mereka hancur menjadi terak, dan serangan yang menderu dengan kekuatan abadi ini menyapu 8 kotak, tidak dapat dihindari. Saat mata Qin Yi Chen memadat, kekuatan abadi melonjak lagi, menutupi seluruh tubuh, dan gelombang suara menghantam, menyebabkan riak dan fluktuasi. Kuburan ekspresi Qin Yi Chen, 9 lapisan surgawi dapat disebut puncak dao abadi, itu sangat masuk akal. Anda tahu, dia baru saja menerobos Golden Immortal, dan dia bisa mengalahkan 1 lawan 2 dengan Great Sky Explosion, tapi sekarang dia telah dikalahkan oleh Yu Heng sendirian. Selain itu, Qin Yi Chen juga dapat melihat bahwa Yu Heng pasti memiliki banyak kekuatan. Namun, melawan gelombang sonik, sudut mulut Qin Yi Chen melontarkan senyum lucu yang sulit dideteksi, dan Yu Heng dengan canggung menunggu kesempatan. Mengapa tidak? Tepat pada saat ini, Qin Yi Chen merasakan nafas yang keras dan keras di belakangnya, dan itu datang tiba-tiba. Kamu serigala jiwa palem. Di atas cakar serigala, cahaya gelap setinggi langit, berubah menjadi kepala serigala, menggigit jiwa orang, sehingga banyak pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pertempuran dari jauh, merasa rambut berdiri tegak, keringat dingin. Teknik immortal ini tampaknya merupakan metode serangan suku Yo Ulang yang sangat bagus. Namun, teknik abadi yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda, tetapi kekuatannya berbeda seperti langit dan bumi. Yu Heng pertama-tama menunda Qin Yi Chen dengan bantuan serigala raksasa yang dipadatkan oleh peri, yang memaksanya untuk mencegahnya, dan serangan diam-diam di belakangnya adalah langkah pembunuhan yang nyata. Kepala serigala itu meledak, dan bahkan berubah menjadi serigala ganas yang menelan jiwa dan mengeluarkan darah, menghancurkan ruang dan mengambil hati Qin Yi Chen secara langsung. Di hadapan pukulan ini, Mei Wuyan semua merasa punggungnya dingin, dan dia sepertinya takut akan hal itu. Meski diam-diam berpikir, suku Yo Ulang adalah keluarga yang relatif baik. Tapi sekarang sepertinya tidak semudah yang mereka perkirakan, atau akan digigit dengan ganas. Nah, mati. Kupu-kupu 1000 semuanya gemetar ketakutan. Tetapi pada saat ini, Qin Yi Chen tiba-tiba berbalik, dan dia tidak tahu kapan harus memiliki senjata pertempuran kekerasan ekstra emas merah yang terhuyung-huyung. Anjing tua, akhirnya menunggumu. Gelombang sonik, bahkan jika kekuatan abadi tidak digunakan, hanya 10.000 baju besi Taoisme juga dapat memastikan keamanan Qin Yi Chen. Bagaimana yang pertama menggunakan kekuatan penuh untuk melawan? Namun, jika Anda tidak menjual titik lemah ini, bagaimana anjing tua ini bisa mengungkapkan keganasannya yang sebenarnya? Cahaya tombak yang tajam melintas di pupil Yu Heng. Sepertinya bocah itu sudah menebak caranya sendiri. Namun, antara hidup dan mati, Yu Heng adalah pembangkit tenaga 9 lapisan surgawi. Qin Yi Chen bahkan lebih berpengalaman, dan tidak akan ragu dengan detail ini. Selain itu, dari sudut pandang Yu Heng, bagaimana dengan menebak serangan diam-diammu? Tebak, apakah bisa diblokir? Jaraknya benar-benar 2 yard. Membasmi senjata naga. Pancaran tombak yang melonjak ke langit, seperti teriakan naga yang marah, sudah cukup untuk menembus kubah langit melalui sebuah lubang,
Namun, Yu Heng tampaknya telah berjaga-jaga. Serangan terus berlanjut, dan bahkan lebih brutal. Yu Heng tahu bahwa langkah inilah yang sangat merusak Yu Jue dan alasan mengapa Yu Jue jatuh. Namun, jurus yang sama, berani pamer 2 kali di depannya. Hanya senjatamu yang rusak. Aku khawatir bahkan serigala lelaki tua itu tidak bisa melukainya. Yang sedang berkata, Yu Heng belum cukup dikuasai untuk mengabaikan tembakan mengerikan dari tingkat teknik abadi ini. Dan saat melawannya, berubah menjadi gerakan membunuh setengah serigala. Ia telah bergegas ke Qin Yichen. Pada saat itu, mulut Yu Heng bahkan berkelebat. Pada pertarungan instan ini, dia mungkin terluka. Tetapi tidak hanya luka ringan. Tetapi bocah itu akan mati. Namun, pada saat ini, saya melihat mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Dan di alisnya, dia terbang keluar dari jalur cahaya pedang Tingguang. Bahwa jalan Tingguang memotong langit, seperti Chang Hong Guanri, yang paling sombong. Di antaranya ada gelombang jiwa yang menghancurkan 10.000 benda. Tingwei. Yu Heng melihat cahaya putih biru menyilaukan di depan matanya, dan pada saat yang sama merasakan getaran yang tak terbendung di kedalaman jiwa seseorang, hampir tanpa sadar menarik diri dan terbang mundur. Pada saat yang sama, di kota Wuhai, melihat guntur yang cerah, 1.100 jalan seperti pedang, seperti sungai guntur yang membuat langit dan bumi menghitam. Rao adalah pembangkit tenaga listrik dari 9 lapisan surgawi. Semua tidak bisa tidak menggigil dengan ganas. Ini Tingwei. 1000, 100 gelombang Tingwei, terlalu menakutkan. Guntur yang begitu dahsyat mungkin tidak takut menjadi roh primordial dari guru abadi. Mengapa anak ini bisa mengendalikannya? Yu Heng juga diam-diam bertanya-tanya, meskipun dari 1000 Royal League, 10.000 Waukou, dia juga mendengar bahwa bocah ini adalah kultivasi Gandawu ilahi, dan memiliki cara yang dalam untuk memadatkan Titan. Namun, Yu Heng bertanya pada dirinya sendiri, meskipun Tingwei adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di dunia, tetapi seberapa besar yang bisa dikendalikan anak ini? Tahap 9 Heavenly Layer dari penguasaan dasarnya ada di sini, melawan dengan kekuatan abadi, dan mungkin tidak dapat menahannya. Namun, beberapa dinasti baik-baik saja. Bagaimana dengan 1000, 100 dinasti? Bagaimana ini membuat Yu Heng tidak terkejut? Guntur menyembunyikan langit dan menutupi bumi dengan cara ini. Bahkan jika itu adalah Immortal Powerhouse, mungkin tidak berani mengendalikan lautan kesadaran. Terlebih lagi bagaimana menurut 1000 League of Legends, anak ini hanyalah pembangkit tenaga listrik teratas realem surga,